Se firmiaremos, conte, benissimo membri nostri. Oke, apa kabar kalian semua? Selamat datang kembali di channel si Jona Pisua. Balik lagi bersama gua Abdul. Kali ini kita bakal ngelanjutin alur film serial Barbarians yang telah masuk season 2 episode ketiga. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang baru bergabung, saya sarankan agar nyimak dulu episode sebelumnya agar lebih mengerti jalan cerita yang setelah ini akan saya bawakan. Lalu bagaimana kisah lengkapnya? Mari bersiap-siap, kencangkan sabuk pengaman, siapkan kopi, jahe, madu, telur, dan nasi kuning, karena setelah ini kita masuk ke cerita. Dan tentu saja terakhir saya ingatkan kembali agar terus support channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan mengaktifkan tombol lonceng biar terus update video-video dari kami. Sebelumnya kita berfokus kepada perjuangan seorang Thusnelda yang begitu bersikeras untuk bisa menyelamatkan Ari dari penjara Legiun Roma. Meski awalnya kesulitan, akhirnya upaya seorang Thusnelda dapat membuahkan hasil setelah dibantu oleh Volkwin beserta sang istri, yaitu Didolina. Oleh sebab itu, di sini kita langsung nyambung ke bagian di mana seorang Ari tengah berada dalam kejaran prajurit Roma setelah dirinya berhasil melarikan diri bersama dengan Gaius. Tak sedikit prajurit Roma yang mengejar Ari, pun demikian dengan seorang Germanicus yang merasa tertantang untuk terlibat dalam aksi pengejaran tersebut. Di situ Ari memacu kudanya sekencang mungkin dan kemudian menggiring Germanicus ke dalam hutan. Setibanya di sana, Ari bersembunyi, sementara Gaius yang masih dalam kondisi pingsan sengaja digeletakkan di atas tanah untuk mengelabui Germanicus dan kawan-kawan. Lalu tak berselang lama, Ari muncul dan langsung menghajar prajurit Roma yang sedang lengah. Karena tak mampu menghabisi mereka sekaligus, Ari menunggu momen yang tepat dengan bersembunyi di balik tebing. Maka setelah prajurit Roma berpencar, Ari kemudian menjalankan aksinya dengan menghabisi mereka satu persatu. Di situ, Ari dengan beringasnya membantai para prajurit Roma dan hanya tinggal menyisakan seorang Germanicus. Namun Ari memilih untuk memulangkan Germanicus dalam kondisi utuh sambil menyampaikan pesan untuk berhenti mengusik suku Germania. Karena jika tidak ia mengancam akan melumuri Tiberius dengan darah orang-orang Romawi. Setelah berhasil lolos dari jeratan prajurit Roma, Ari dipusingkan oleh sikap Gaius yang tetap kekeh menolak untuk dibawa ke desa Serusci. Karena bagaimanapun, Gaius tak sedikit pun merasa bahwa darah suku barbar mengalir dalam dirinya. Sesampainya di kampung tercinta, Ari langsung disambut oleh Talio dan kawan-kawan. Jelas di sini perhatian Ari langsung tertuju kepada pengkhianatan yang sebelumnya dilakukan oleh seorang marbot. Sementara di satu sisi Gaius akan berada dalam pengawasan seorang kawan Ari yang bernama Odpult. Hal pertama yang diperintahkan oleh Ari tak lain adalah meminta ketersediaan para kepala suku lain untuk menghakimi marbot bersama-sama. Namun sebelum masuk ke sana, fokus kita tertuju kepada seorang Didolina yang kala itu sedang dilarikan ke kediaman sang peramal runa. Bila melihat kondisinya, Didolina mengalami luka yang cukup parah sampai-sampai terpaksa harus menjalani penanganan dengan cara yang cukup ekstrim. Terkait hal itu, Volkwin begitu sangat terpukul melihat kondisi yang dialami oleh sang istri. Apalagi penyebab dari semua ini dikarenakan usaha mereka untuk menyelamatkan Ari. Yang notabene selama ini Volkwin tengah diliputi dendam tersendiri kepada sosok Ari.
Untuk itu, Ari hanya bisa meminta maaf dan menyarankan kepada Volkwin untuk membawa Didolina ke desa Serusci guna mendapatkan perawatan yang lebih baik. Und sich erholen kann. Dann geht nicht mit mir. Aber wenn ich hier nicht alleine aufhalte. Ich schaff das. Terlepas dari hal ini, sepertinya Thusnelda tengah memendam rasa kecewa setelah mengetahui kalau ternyata jauh sebelum ini suaminya itu sudah memiliki keluarga. Kemudian ia mencecar Ari dengan berbagai pertanyaan yang berhubungan dengan kehidupannya semasa masih menjadi prajurit Roma. Di sini Ari hanya bisa jujur mengungkapkan kepada istrinya yang galak itu dengan berkata bahwa semua itu hanyalah masa lalu. Kita buang pembahasan soal pelihara rumah tangga. Di Legion Roma, kita berfokus kepada sosok pelapus yang dianggap sebagai pengkhianat. Mengapa demikian? Karena Germanicus berpikir bahwa pelapus telah sengaja meloloskan Ari. Tak tanggung-tanggung, perbuatan yang disangkakan kepada pelapus akan diganjar dengan hukuman penggal kepala. Lalu pelapus dibawa ke hadapan para prajurit Roma beserta dengan beberapa orang penjaga yang dinilai telah lalai dalam menjalankan tugasnya. Turun sebagai eksekutor, Germanicus tak pandang bulu dengan memenggal satu persatu kepala para terhukum. Hingga tiba saatnya giliran seorang pelapus, ia kemudian berteriak dan memohon untuk mempertimbangkan imbas dari eksekusi tersebut. Tiberius sendiri menyadari bahwa bagaimanapun keberadaan pelapus cukup berpengaruh, terutama untuk mempererat hubungan mereka dengan Marbot. Karena itu akhirnya pelapus bisa lepas dari jeratan hukuman mati dan langsung mendapatkan sebuah tugas baru, yakni mengirimkan hadiah berupa harta benda kepada Marbot serta sebuah pesan yang tertera dalam surat, yang dimaksudkan untuk semakin memuluskan aliansi mereka. Di sisi lain, kita melihat bagaimana begitu kesulitannya seorang Gaius dalam mengikuti cara bertahan hidup ala bangsa barbar. Hal ini bisa dibilang wajar karena selama ini ia hidup sebagai bangsa Roma yang memiliki peradaban jauh lebih modern daripada bangsa barbar. Pelan-pelan Gaius mulai melihat hal positif di balik hal ini, namun naasnya ketika tiba waktunya tidur, ia dipaksa oleh Output untuk tidur bersama dengan babi. Sementara itu, akhirnya Volkwin bisa sedikit berdamai dengan Ari. Terbukti dikala mereka berdua kembali terlihat ngobrol secara mendalam setelah sekian lama. Tapi hal ini semata-mata membuktikan bahwa Volkwin telah melupakan seluruh dendamnya kepada seorang Ari. Apapun yang kedepannya akan terjadi, Ari hanya bisa mengungkapkan bahwa suku Serusci tengah membutuhkan sosok pejuang seperti Volkwin. Di keesokan harinya, Talio telah kembali dari desa-desa lain dengan membawa sebuah informasi penting, bahwasanya sebagian besar kepala suku barbar terindikasi mendorong Marbot sebagai raja baru mereka setelah mereka hilang harapan dan menganggap penangkapan Ari merupakan pertanda dari dewa. Namun meskipun begitu, informasi tersebut tak sedikit pun menyurutkan keinginan Ari untuk membalas perbuatan seorang Marbot. Maka sebelum masuk ke sana, kita beralih dulu kepada seorang Thusnelda yang memiliki sebuah kejutan terkait latar belakang anak kandungnya, yaitu Thumelicus. Sebagaimana kita tahu, hubungan antara Ari dan Thusnelda telah menghasilkan seorang buah hati yang dinamai Thumelicus. Nah, yang membuat kita terkejut, ternyata ayah biologis Thumelicus bukanlah Ari, melainkan Volkwin. Karena seperti yang diketahui, sebelum merajut pernikahan bersama Ari, Thusnelda lama berpacaran bersama Volkwin.
Dan Tusnelda sendiri meyakini hal ini setelah diberitahu oleh sang Prama Runa. Sementara hingga kini Tusnelda menutup rapat-rapat hal tersebut agar tak diketahui oleh sang suami. Medicus ist der Sohn Rexan. Kemudian kita pindah ke desa Markomani, tempat di mana Marbod berkuasa. Singkat cerita, Ari bersama rombongan telah sampai di sana sehubungan dengan keinginannya untuk memberikan pelajaran kepada Marbod. Sontak melihat Ari yang pepelekek, Marbod langsung paham apa maksud dari kedatangannya. Tak ada cara lain yang lebih cocok selain melakukan pertarungan untuk menentukan siapa yang paling layak memiliki titel sebagai raja. Masing-masing telah siap dengan senjata di kedua tangannya. Lalu pedang pun dihuluskan, saling jual beli serangan sementara pertarungan berjalan imbang. Selanjutnya, Ari terlihat begitu kewalahan dalam menghalau serangan yang dilayangkan oleh Marbod. Sementara di kursi penonton, kedua belah kubu mulai menyiapkan senjata, berjaga-jaga bila mana situasi mulai memanas. Di sisi lain, akhirnya Ari bisa dijatuhkan, namun hal inilah yang sekaligus menjadi momen untuk membalikan keadaan. Dengan melemparkan arang panas, kemudian Marbod tersungkur, tinggal bagaimana Ari memilih cara yang paling pas untuk menghabisi sang lawan. Namun di situ publik Markomani benar-benar dibuat terkejut ketika Ari tiba-tiba berlutut sembari berucap bahwa mulai saat ini ia mengakui Marbod sebagai raja. Maka dengan begitu cerita berakhir sampai di sini. Oke, segitu dulu untuk episode ini. Kita bahas lebih lanjut di episode selanjutnya. Thank you banget udah nyimak sampai akhir. Kami Jona Visual pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dafür opfere ich